Sobat TSM, balik lagi di acara TSM Talks, bincang-bincang santai with TSM. Bersama aku, Sekar Aining Tias, as your podcaster for today. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu seputar prestasi. As our tagline, TSM ini adalah kampusnya para juara. Kita kira-kira teman-teman penasaran gak sih sama bagaimana teman-teman yang duduk di samping aku ini berhasil meraih banyak penghargaan untuk TSM? Langsung aja kita sapa bintang tamu kita pada hari ini. Halo semuanya. Oh my god. Jadi nih atmosfernya beda ya, dari biasanya rame. Jadi aku nih temanya hari ini dikerumunin orang-orang pinter ya. Jadi aku mungkin rada duduk deketan ya, karena biasanya kalau emang duduk sama orang-orang pinter nih kepancar, ikut-ikutan. But anyway, before we moving on, tak kenal kan maka tak sayang nih. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri teman-teman terlebih dahulu. Mulai dari nama, jurusan, serta kesibukannya selain kuliah apa aja. Oke, hai semuanya, nama aku Stella. Aku jurusan akuntansi, kesibukan sekarang ada kuliah, asisten dosen, dan sebagai Ketua Umum UKKB Demasena periode 22-23. Oke. Halo semuanya, nama saya Leonardo, saya jurusan akuntansi, angkatan 2020, saat ini kesibukan saya kurang lebih sama, asistensi juga, saya juga ikut organisasi, saya juga biasanya Netflixan di rumah. Itu aja kali ya. Nama saya Felian, jurusan akuntansi angkatan 2020. Kemudian kesibukannya mirip-mirip, saya asistensi dosen, dan saya juga aktif di Career Development Center. Lalu di saat luang, ya mirip-mirip kita Netflix. Kita Ya, itu biasa lah ya, kuliah ya. Iya benar-benar. Oke, kan kalau aku lihat nih kalian sibuk banget ya, tapi aku ngerasa amazed dan keren banget loh. Kalian ini berhasil memboyong banyak penghargaan nih. Jadi nama TSM ini juga ikutan bangga nih ya punya kalian. Kalau nggak salah tuh kalian menang UI, UB, Undip, bener nggak sih? Itu perasaan kalian tuh gimana sih pas menang banyak prestasi itu? Jadi terkenal dong nih di TSM langganan Instagram. Kak Leo nih, nih. Itu gimana sih perasaan kalian? Kalau rasanya menang lomba sih pasti seneng ya. Karena menang lomba itu adalah pengalaman yang nggak terlupakan di setiap lomba ya. Dan kalau misalnya apakah bener atau enggak, ya mungkin ada beberapa lomba yang kamu sebutin yang dimenangin oleh timnya Stella, timnya Leo, dan juga timnya aku gitu ya. Kalau misalnya dari tim aku sendiri, yang terakhir kita menangin itu adalah juara 2 di Accounting Fest-nya Untar. Kemudian kemarin kita juara 1 di ATV atau lomba akuntansi audit gitu ya, yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Oke, jadi banyak ya nggak dikasih kendor nih setiap kompetisi. gas sampai iya ya. Nah, terus aku boleh tahu nggak sih perjalanan kalian ini pada akhirnya bisa jadi tim lomba itu seperti apa gitu loh? Oke, aku coba jawab ya. Jadi waktu itu seperti biasa, jadi nanti setiap angkatan itu ada pembukaan untuk pendaftaran tim lomba. Oke. Dan waktu itu tuh emang kesempatan itu hanya sekali doang Oke, untuk setiap sekali. angkatan. Satu angkatan, Ya, oke. jadi kita bertiga mungkin waktu itu nyoba-nyoba daftar lah ya, dan puji Tuhannya lulus. Dan Oke, jadi kita jadi tim nyoba-nyoba. lomba, gitu. Nyoba-nyoba tapi malah jadi lulus Bener, nih ya. iya. Oke. Nah, aku boleh tahu nggak sih kalian tuh menang lombanya apa aja? Secara kan tadi banyak banget, mungkin ada plenty yang tadi aku sebutin kan cuma beberapa aja nih ya. Mungkin bisa nih karena kalian ini championship ya, jiwa-jiwa championship. Mungkin bisa satu-satu disebutin nih menang apa aja gitu. Mungkin dari Castella. Oke, kalau tim aku ada juara 1 di Atmajaya Accounting di Yogyakarta. Terus ada juara 2 di Universitas Brawijaya. Terus ada juara 2 juga di PMAF itu di Universitas Prasetya Mulia. Oke. Mungkin kalian. Oke, kalau aku waktu itu tim aku pernah menang juara 1 di BEBAF, Universitas Brawijaya. Oke. Kemudian ada juara 1 di Undip, kemudian ada juara 1 di GBMC UIB. Kemudian juga waktu itu kita juga sempat pernah lomba bareng dari Ikatan Akuntan Indonesia, waktu itu dapet juara Harapan 2. Wah, keren banget. Aku udah disebutin kan? Sama-sama. Oh, sama juga. Nah, kalau aku boleh tahu gimana sih nih peran TSM? Pastinya kan ini kalian sampai keluar kota nih, keren banget. Jujur aku amazed juga sampai keluar kota pastinya. Jadi orang-orang tuh yang di luar daerah juga tahu TSM nih ya. Ih, TSM nih, TSM gitu kan. Nah, kira-kira gimana sih? Iya, jadi takut ya, TSM nih, TSM gitu. Nah, gimana sih peran dari kampus itu sendiri untuk menunjang kalian pada akhirnya tuh bisa menang nih, memboyong penghargaan seperti ini gitu. Sebenarnya kalau dari kampus ya, yang aku bisa bilang dan aku bisa banggakan dari kampus ini adalah TSM tuh bener-bener support anak lomba gitu ya.
Pertama, dari awal kita lomba ini itu pendaftaran nih, TSM tuh nggak pernah nyulitin kita. Jadi kita mau lomba apa aja gitu ya, Didukung kita gitu ya, nyari gitu ya. disupport. Misalnya kita nyari nih, kita mau lomba ini, pasti akan dicoba gitu, difasilitasi dulu. Dan kayak kadang makanya kita tuh bisa ngeliat kalau misalnya tim lain gitu ya, cuma satu lomba, misalnya dari universitas satu apa sih, satu tim. Iya, tim. tim. Nah kalau kita tuh sekali turun bisa tiga Banyak, itu emang gitu. nggak dibatasin ya. Kamu mau nih jabanin Dan gitu selain sama itu, TSM. Iya bener. Dan selain itu kayak dari sisi untuk persiapan diri kita sendiri gitu ya. Kan kayak kita nih mau turun lomba nih. Kitanya tuh cukup nggak sih gitu, cukup kompeten atau enggak sih? Sebenarnya menurut aku dari semua yang udah diajarin gitu ya di TSM, baik itu dari sistem pembelajaran kita, kemudian dari dosen-dosen yang semuanya sudah menyampaikan dengan baik gitu ya ke kita, itu semua ilmu tuh udah masuk gitu Dari loh luar kita. sampai di luar kepala gitu Dan aku ya. bisa bilang kurikulum kita itu salah satu yang ini bukannya aku nyambungin TSM ya teman-teman yang mentang-mentang kita di channel Harus dong, kan juara nih. Iya nyambungin deh soalnya sayang gitu. Iya, karena kurikulum kita itu termasuk salah satu yang lengkap. Jadi ketika kita lomba di tempat lain dengan kurikulum yang berbeda, mereka kan pasti belajar akuntansi nih, sama-sama akuntansi. Tapi metodenya beda gitu kan. Nanti di lomba lain, di universitas lain pasti beda lagi. Nah, sedangkan yang kita pelajarin itu sudah cukup luas gitu loh. Jadi dimanapun kita lomba, kita tuh berasa Bisa. masih ada lah gitu. Mencakup. Kalau Udah ada pun beda, bekal-bekalnya. 70% kita ngerti lah ya. Oke, berarti Jadi itu- emang untung banget ya di TSM itu. betul. Nah, mungkin Kak Leo mau Oke. Kalau dari aku, dari kakak-kakak tingkat kita yang sebelumnya jadi tim lomba, seperti tadi udah disebutin juga, kita kan kampus tradisi juara ya. Oke. Kating-kating kita yang sebelumnya yang udah pernah jadi tim lomba itu juga udah banyak prestasi, dan kita sebagai adik tingkat yang melanjutkan prestasi mereka, kita juga sering disupport sama mereka. Pas awal-awal kita jadi tim lomba, kita tuh Oke. dikasih training dulu, kayak lomba ini bahkan tuh sampai biasanya sekarang gimana. ya? Ya, sampai sekarang Berarti juga bener. alumni juga berperan penting ya untuk Iya memotivasi benar. kalian. Ya jadi lebih ke guide kita lah supaya kita kayak gak tersesat gitu loh meskipun jadi pertama kali Kita ikut masih tim sering lomba. sharing gitu loh. Oh, Jadi masih sering sharing. hubungan kita tuh sama kating-kating lomba memang deket gitu Oh, loh. ada Jadi walaupun grupnya atau gimana? Iya, ada grupnya, bener. Ada kita grupnya. personal juga Oke. deket gitu. Iya. Oh my god, jadi lebih enak lah ya. Yes, betul. Iya. Buat ngobrol-ngobrol juga. Oke. Untuk Kak Stella sendiri mungkin ada? Kalau aku mungkin dari lingkungan ya, lingkungan TSM Iya. teman-temannya semua ambis sih. Jadi kayak Betul. kita terbawa untuk belajar lebih gitu. Terus abis itu mungkin nambahin dari Evelyn tadi yang dosen, kalau misalnya kita lagi mau ikut lomba nih, terus kita lagi belajar, terus kita pas belajar bingung, ini materinya kok agak bingung Beda gitu, agak gitu. beda, Iya, atau susah. metodenya gitu. Iya. Nah itu kita bisa tuh reach ke dosennya. Oh gitu, Jadi kita langsung. bisa Dan tanya. dosennya Mereka juga welcome. Iya, Iya. jadi kalau misalnya kita bingung, kita bisa tanya ke mereka. Oke, berarti keren banget ya. But speaks about the competition, kira-kira persiapan apa aja sih yang teman-teman ini, persiapan khusus apa aja nih yang teman-teman udah lakukan nih sebelum, atau kira-kira mau ada lomba apa aja sih yang udah kalian persiapkan gitu? Oke, mungkin aku mulai dulu. Sebelum lomba, pastinya penting buat baca buklet. Betul. Jadi jangan lupa ya. Ini karena satu. Bener, kalau bukletnya nggak dibaca kita nggak paham tuh tahapannya. Iya. Mulai dari Apa namanya? Pertama tuh apa? Poin-poin. Preliminary, yes, poin-poinnya kan. Iya. Kayak ketentuan yang mereka mau tuh gimana. Terus kayak setiap tahapnya tuh apa aja. Misalnya di semifinal nanti lombanya kayak cermat atau nanti di final kita study case atau gimana gitu Iya. kan. Itu harus kita pahamin dulu. Oke. Terus habis itu tentu kita belajar kan, kita meeting bareng-bareng sama tim kita belajar. Kalau misalnya nggak paham kita reach ke dosen supaya kita diajarin juga. Terus bedanya kalau misalnya dulu offline sama dulu online sama offline itu bedanya lebih ke ini sih. Kalau misalnya online kan masih kayak by monitor. Iya, kan, by cuman monitor kayak virtual, jadi Bener. nggak terlalu virtual engage gitu gitu kan. ya. Yes. Kalau misalnya offline tuh rasa tegangnya berasa sih. Tegang apalagi mau final gitu. Bener. Deg-deg-deg-deg. Dan ngeliat lawan tuh langsung di depan kamu mukanya gitu. Itu Langsung iya kayak sih, bener-bener. ketemuan gitu. Iya. Wah tuh ada ini, ada ini. Itu mereka sih. Terus selain ketemu pesaing juga juri-jurinya sih. Juri-jurinya. Kan biasanya dari kayak petinggi-petinggi lah. Iya Iya, benar. biasa tuh juri-juri tuh bisa diambil dari petinggi perusahaan audit atau perusahaan HP gitu. Oh, berarti memang ini juga ya, mereka realistis dan objektif juga ya kalau nilai Iya, kayak gitu. bener. Jadi kalau kita salah ngomong nih, misalnya kita ngomong sesuatu yang nggak ada, mereka langsung
Kayak gini nih gitu. Kayak gitu sih. Oke, nah pengalaman kan kalian ikut kompetisi ini udah banyak banget ya. Nah pengalaman kalian dalam mengikuti kompetisi itu apa sih? Ada nggak sih pengalaman yang berkesan? Kayaknya tuh memorable gitu, ingat sampai sekarang lengket. Nggak pernah lupa, ini udah senyum-senyum pasti ada nih. Saya dua-duanya udah ngeliatin aku nih. Mungkin aku ceritain satu pengalaman aku yang nggak pernah aku lupain gitu ya. Iya, oke. Ini maksudnya kayak pengalaman yang satu paket. Jadi senengnya seneng banget, sedihnya sedih banget gitu. Jadi kalau ngomongin tentang kompetisi, kita tuh nggak bisa selalu ngomongin menang gitu. Oke. Nah itu adalah salah satu lomba di luar kota, itu lomba offline pertama dari tim aku. Oke. Dan waktu itu kita turun 3 tim. Maaf ya tim-tim sebelah. Maaf ya dulu kita pribadi ngabin kan. Ya waktu itu 3 tim, 2 tim senior dan satunya itu tim aku. Dan di saat itu seneng lah kita bisa ke Solo gitu kan. Ya waktu itu kita naik pesawat terus belanja. Tahan dulu Udah ditahan. senyum-senyum nih. Ya kita seneng lah ya bisa kemudian acara-acara di sananya juga bagus banget, panitia ini itu oke banget. Nah tapi nyeseknya ini pengalaman nyesek sih, kayak Apa tuh? sedihnya adalah waktu itu dari semifinal mau ke final. Oke. Nah waktu itu sisa 6 tim. Semi itu 6, kemudian finalnya tuh 5 gitu. Oke, berarti nah itu dibuang babaknya satu tuh, ya? iya dibuang satu doang tuh. Aku yang kebuang. Itu tuh, aduh padahal tuh ya itu lombanya kan dia offline. Kita tuh udah keliling dia punya kampus, kampus negeri kan. Kampus negeri tuh gede banget. Iya, benar-benar Sumpah, sendiri, mohon maaf ya, lihat-lihat. tapi gede banget gitu kayak. Kita tuh udah dari ujung sini, udah dari fakultas ini, kemudian ke sini lagi, terus ke sini udah jadi banyak checkpointnya gitu loh Oke, buat udah lombanya. cek-cek gitu Jadi lah kita ya. bener-bener lari ngitung, lari ngitung. Lari ngitung gitu, udah usaha nih. Udah usaha. Menang gitu. Nangis aku itu. Oh, enggak dong. Pas beneran nangis aku. Serius menangis? Announcement 2 tim TSM maju kan. Ya untungnya ya senang sih, ikut senang bahwa senior kita bisa maju gitu kan, dan akhirnya nyampe final. Tapi sedihnya karena kayak kita banget nih yang posisinya itu gitu kayak nyaris gitu. Iya. Oke. Pulang ke hotel nangis aku. Oh ya, serius nangis. Terus gimana nih teman-teman yang lain yang lolos ngehibur kamu atau? Mereka lanjut lomba. Jadi kamu pulang, mereka lanjut lomba. Oh, jadi kamu Karena- langsung pulang. Iya. Terus teman-teman yang satu tim mau saling hibur juga ini ya. Iya. Udah harus fokus ya. Iya. Berarti emang nggak mudah ya, banyak challenge-nya juga. Nah, Tapi abis dari situ bangkit ya. Fe. Iya. jadi Langsung nggak des- kalah des- nih, langsung menang ya, banyak Iya. ngeboyong banyak baik gitu ya. Karirnya jadi melonjak pelajaran. ya. Nah, berarti kan kita tadi ngomongnya emang penuh challenge banget nih jadi tim lomba. Nah, secara kalian juga kan gak fokus ke lomba doang, jadi mahasiswa juga, ikut asistensi, bahkan ngisi-ngisi posisi penting nih ya di organisasi. Nah, itu gimana sih cara kalian itu keep life balance gitu untuk menghadapi itu semua? Boleh Ibu Ketua Umum. Lebih belajar ke time management sih. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kan kalau misalnya begitu kan banyak begitu padat kan. Nah itu kalau kuliah tentu tugas kita selalu ada ya. Iya, Iya, benar. Jadi betul. pokoknya kalau ada tugas itu dikerjain secepatnya lah, jangan sampai ditunda-tunda. Mungkin boleh lah kita nge-scroll TikTok dulu kan. Iya lah, generasi Tapi milenial manusia gitu ya. Iya benar, itu manusiawi tenang. Asal nyampe sejam aja. Iya, itu lewat. Pokoknya dibatasin aja. Kita bikin list to do list gitu. Iya. Terus kayak dibikin schedule lah supaya lebih teratur. Jadi kalau misalnya emang kuliah. Terus kalau misalnya Oke. nanti ada tugas, kerjain tugasnya. Kalau lagi urusan organisasi. Tapi memang sih nggak menutup kemungkinan pas kita lagi belajar buat lomba gitu ya, terus tiba-tiba ada yang chat kayak nanyain, Ci acara ini gimana gitu kan, itu Oh itu nggak iya, menutup aduh kemungkinan ada langsung kayak gitu ke juga. distract, Itu sih suka mungkin banyak distract. kesulitannya. Oke. Nah, kita udah sampai di last question. Oh my god. Oke, mungkin teman-teman di sini bisa kasih motivasi nih untuk sobat-sobat TSM yang saat ini tengah menyaksikan podcast kita gitu, supaya punya jiwa kompetisi juga nih seperti kalian. Mungkin start dari Kak siapa dulu yang mau? Aku dulu. Oke, Kak Leo semangat nih ya kalau untuk urusan motivasi. Oke, silakan Kak. Oke, thank you. Lebih ke kalau dari aku ya, secara personal kan tadi aku sempat singgung di awal, ketika kita mau daftar di lomba itu hanya sekali gitu kan dalam seumur hidup. Yang aku pelajari adalah jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang ada, karena kadang tuh kesempatan tuh gak datang 2 kali. Contohnya kayak kita waktu itu cuma bermodal kayak nyoba, Nekat. iya nekat doang kan ya. Tapi akhirnya
waktu itu juga saya sempat overthinking, Oke. lolos gak ya, bisa nggak ya, nanti kira-kira bagi jadwal gimana ya. Tapi ternyata sampai sekarang kita masih menjalani dengan baik gitu, dengan masih waras sampai saat ini, dan dengan semua kesibukan yang ada semuanya masih bisa kehandle. Jadi emang kadang tuh kita boleh banyak pikiran, tapi jangan terlalu membiarkan pikiran-pikiran itu kayak melencengkan kita dari arah yang Mengalahkan kita kita mau, gitu iya lah ya, sebelum kita coba. Iya benar. Oke. Ada lagi kira-kira? Mungkin aku lengkapin dari Leo Oke. ya. Jadi kalau misalnya dari kesimpulan dari Leo itu, pokoknya kalau ada opportunity itu be brave aja buat take risk-nya gitu. Jadi mumpung kita juga masih muda ya, masih muda nih. Jadi manfaatin aja lah waktu seefektif mungkin. betul, Kalau misalnya betul. ada sesuatu, ikut aja. Kita nambah pengalaman, terus nambah wawasan. Kan juga biar hidup lebih berwarna. Iya gitu bener ya, karena kalau nggak ada warnanya juga bosen kan ya, nggak Iya. challenge, apalagi kita masih muda, jadi wajar banget bikin kegagalan gak sih? Yes, Iya, betul. benar. Nah untuk Kak Evelyn mungkin? Mungkin dari aku mau nurunin sebuah motivasi yang selalu aku ingat. Oke. Ini dari salah satu orang penting. Orang penting, orang penting Siapa di tuh? perjalanan lomba aku gitu ya. Adalah cutting lomba ya. Enggak segitu dong, enggak bisa ya. Iya, intinya dia bilang di mana ada kesulitan itu pasti. Jadi kalau misalnya kita lagi ngambil sesuatu gitu ya, mau take a chance gitu, pasti ada lah keraguan dalam hati. Bisa nggak ya aku nyelesain ini? Bisa nggak ya ngelewatin ini? Ini keputusan yang benar atau bukan? Nah tapi kalau misalnya kita udah coba beraniin diri dan dapat gitu, misalnya posisi ataupun dapat tanggung jawab gitu. Nah maka yang di atas tuh udah percaya gitu loh sama kita. Berarti emang Jadi dari stigma percaya kita aja ya? bahwa kita pun bisa ngelakuinnya karena yang di atas tuh percaya sama kita. Oke, berarti kalau kita percaya, yang di atas juga percaya. Waduh, keren banget ini ya motivasinya. Oke, thank you so much buat teman-teman yang udah mau hadir di sini, sharing sessionnya, experience-nya, motivasinya juga udah, semoga mudah-mudahan sampai ya ke Yeah. generasi-generasi selanjutnya. Nah, untuk Sobat TSM yang saat ini tengah menyaksikan podcast, bener banget kata kakak-kakak kita hari ini, pokoknya tetap untuk keep motivating, terus juga harus numbuhin jiwa-jiwa leadership juga dan mau berkompetisi. Aku tunggu kamu ya calon juara. Your future start here, Trisakti School of Management. Sampai jumpa semuanya, dadah!